Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di sini di Accessories Review. Kali ini aku nyoba mau review yang mungkin ini headset yang cukup lumayan lama, produk lama tapi masih layak untuk dimiliki. Kebetulan ini juga lagi banting harga ini Hypo Elite ini. Hypo Elite ini dulu di pasaran ini cukup tinggi harganya, tapi ini harganya sekarang cukup murah, hanya cuman 250 sampai 300 ribu kita sudah mempunyai Airmus Hypo Elite Wear Headset Airbuds yang cukup dulunya itu cukup mahal sekali. Kalau nggak salah dulu tuh dibanderol sekitar 700, bahkan ada yang di toko online itu saya pernah lihat itu sampai 1 juta. Nah, ini sekarang cuman 250 sampai 300 ribu di toko online. Seperti apa barangnya mungkin aku hanya mungkin bahas sedikit ya, mungkin karena mungkin di video-video lain juga mungkin banyak dibahas. Tapi aku udah lama juga ini pakai ini dan cukup puas sekali untuk suaranya. Jadi cukup bagus sekali suaranya. Emang harga itu tidak bohong kata orang itu ya kan. Kita beli kalau harganya murah, kualitasnya ya seperti itu. Tapi kalau harganya mahal ya emang kualitas dan barang yang kita dapat emang cukup bagus. Begitu juga Airmus Hypo Elite ini dengan model piston seperti ini. Headsetnya model boot ya, dengan desain yang cukup mengagumkan saya bilang ya. Ini cukup bagus sekali. Jadi model kapsul gitu, di sliding gitu, dan bagus lah ini. Nah, seperti ini kemasannya, dan bagian belakangnya ini ada spesifikasi Bluetoothnya, drivernya, produk fiturnya ada. Nah, ya seperti itulah. Kalau untuk depannya seperti ini, ada gambarnya dan beberapa fitur. Oke, kita langsung buka aja biar teman-teman nggak penasaran. Tuh, packingnya aja sangat mewah sekali dengan ornamen gold tulisan Hypo Elite, cukup luar biasa ya, dengan balutan warna silver Bluetooth 5.0. Oke, kita buka saja. Ya, seperti ini. Inilah dia Hypo Airmus yang dulu dibanderol sampai 1 juta, sekarang hanya 250 sampai 300 ribu di pasaran. Mungkin teman-teman kalau beruntung mungkin bisa dapat harga di bawah 300 ribu. Oke. Ini produknya, dan ada boxnya. Ini kita dapat apa aja. Mantap sekali ini. Dapat pouch, dapat kantong yang untuk ini lumayan nih, bisa masuk ke sini ya. Oke, keren, tinggal tarik, rapi, cukup unik, dan ada logo Hypo di sini, kelihatan ya, lumayan lah. Oke, kita taruh dulu, ada lagi, dan ada bantalan cadangan. Nah, bantalan cadangan dapat. Oke, dan ada dapat satu lagi ya, ini kabel data dapat. Oke, nih kabel datanya di sini. Kabel datanya kalau nggak salah mikro, ini kita dapat. Nah, nggak usah kita buka lah, yang jelas ini kabelnya mikro. Oke, aku mau cerita sedikit ini tentang pengalaman saya yang gunakan Hypo Airmus ini ya.
Jadi teman-teman yang hobi sekali dengerin musik dengan dentuman bass yang kuat, treble-nya yang seimbang gitu, ini cukup bagus sekali. Berbeda dengan earphone atau earbud pada yang lain ya. Kalau aku nyoba kemarin ada Vivan Liberty, ada Robot T20. Ini karakter suaranya lebih powerful ya. Jadi tidak sama dengan Vivan atau Vivan yang Liberty seri sebelumnya itu ada suaranya yang emang ngebass, tapi detailnya juga dapet. Tapi ini Hypo Airmus ini sedikit lebih bagus, apalagi ketika saya menggunakan video buat dengerin video 360 atau video 5D ya, audio 5D. Ini cukup bagus sekali, dan suara yang dihasilkan juga cukup ngebass banget. Jadi bassnya itu berbeda ya. Bass itu kan ada yang kalau dengerin itu bassnya yang hanya biasa gitu, tapi ini bassnya lebih kuat, terdengar lebih kuat daripada earphone yang saya sebutkan tadi, Vivan atau Robot. Ya mungkin kurang tahu kalau Vivan ada yang Vivan Liberty seri terbaru ya. Vivan Liberty seri terbaru kan ada lagi tuh. Nah, mungkin aku belum nyoba kalau itu. Tapi dibandingkan dengan seri-seri yang saya sebutkan tadi, ini lebih powerful untuk suara bassnya. Dan untuk suara audio 3D-nya ini juga cukup mantap. Jadi teman-teman yang hobi main game, mungkin saran saya ini juga pakai ini juga cukup bagus. Oke, kita buka seperti ini produknya. Nah, ketika kita angkat seperti ini biasa ini udah langsung connect. Ya, jadi ketika ini kita angkat dari case-nya, ini udah otomatis tersambung dan kita tinggal konekkan ke smartphone. Cukup mudah konektivitasnya. Cuman ada pengalaman yang mungkin saya perlu bagi ke teman-teman ya. Jadi ini bantalan saya ganti yang paling besar dari bawaannya ya, karena saya itu lebih suka menggunakan earbud itu yang dengan bantalan yang rapet dan kedap. Jadi suara bassnya dan suara detailnya itu biar lebih dapet gitu. Jadi akan berbeda ketika kita gunakan earphone dengan bantalan yang kecil dan suara di luar itu masih terdengar. Jadi mengganggu pendengaran untuk konsentrasi kita ke musik pada earbud ini. Oke, konektivitasnya cukup mudah, dan satu lagi, baterainya ini juga cukup tahan lama. Saya gunakan ini hampir 4 jam. Cuman saya yang masih sampai saat ini menggunakan earphone itu, yang masih saya pegang untuk kualitas baterainya itu masih Robot T20 ya. Jadi Robot T20 itu saya akui dia kapasitas baterainya benar-benar tahan lama, jauh dengan merek yang pernah saya coba juga, yakni Fumi kalau nggak salah. Dia kalau nggak salah hanya bertahan sekitar 2 jam lebih, mungkin hampir 3 jaman, jauh dengan Robot yang bisa lebih 4 jam saya gunakan nonstop. Kalau ini saya gunakan kayak rata-rata hampir tidak bisa menyentuh sampai 4 jam, hanya sekitar 3,5 jaman. Itu dengan volume yang standar ya.
Mungkin kalau dengan volume yang lebih kenceng, mungkin ini bisa jadi ini akan lebih cepat lagi, mungkin bisa 3 jam. Oke, mungkin itu aja buat teman-teman semua yang perlu atau mungkin ingin membeli earphone dengan kualitas dan fitur yang cukup bagus, dengan harga yang lagi murah ini. Mungkin teman-teman juga perlu mencoba ini. Oke, apalagi ya ini yang perlu saya bahas ya. Oh iya, yang saya sebutkan tadi ini yakni menggunakan mikro ya. Jadi teman-teman yang HP-nya masih gunakan charger mikro, mungkin nggak repot gonta-ganti kabel. Tuh, seperti ini dia. Ketika dia dimasukkan ke dalam case dan ngecas ini, lampu ini akan menyala. Oh iya, satu lagi. Jadi saya pernah beberapa kali memasukkan ini. Jadi mungkin ini kurang rapat, atau karena ini kan saya pasang yang paling besar ya, bantalannya paling besar. Jadi mungkin ini kurang begitu masuk. Jadi hanya seperti ini. Ketika ini masuk ke sini, jadi agak nyantol dan tiba-tiba ini nyala putih. Nah, ketika ini nyala putih atau hanya mati sebelah atau tidak nyala merah keduanya, mungkin teman-teman bisa menekan ini sedemikian, jadi benar-benar pastikan ini menyala keduanya, jadi baru masukkan. Ketika dimasukkan ini ada yang mati salah satu, teman-teman sebaiknya saran saya dirapikan lagi dan pastikan menyala keduanya, karena dikhawatirkan dia earbudnya tidak ngecas. Jadi sayang sekali ketika kita akan gunakan dan ternyata yang terisi hanya sebelah atau bahkan yang keduanya tidak terisi. Tapi kalau untuk bantalan bawaannya saya rasa langsung ngepas ya. Tapi ini kan karena saya pasang yang paling besar, jadi lebih sering seperti itu tuh, karena mengganjal jadi nggak masuk ya kan. Nah, jadi saya harus benar-benar tekan seperti ini, pastikan menyala dan ini masuk. Ketika ini full, ini udah mati semua dan ini juga mati. Nah, ketika ini dicas, juga dicas ini berubah menjadi warna merah dan berkedip. Oke, itu saja teman-teman. Terima kasih sudah nonton videonya. Mungkin ini cukup panjang saya bahas, biarpun ini barang lama tapi masih cukup worth it untuk teman-teman miliki. Karena ya dulu harga 700 sampai 1 juta, sekarang mumpung murah, sebaiknya dibeli. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe videonya bila suka. Ya, terima kasih. Sekali lagi terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.